Kenapa sih tiba-tiba Apple mau invest di Indonesia? Simple, mereka tahu ada potensi market share yang belum diambil di sini. Dan kalau mereka nggak masuk sekarang, bisa ketinggalan. Peringatan, video ini dapat menyebabkan rasa bahagia, bangga, kecewa, emosi, sedih, galau, dan lain-lain. Jadi, nontonnya pas lagi biasa-biasa aja. Mohon kebijaksanaan pemirsa. Terus terang, saya capek sekali dengan berita negatif yang berseliweran di berbagai media. Makanya, di video ini saya pengen menyeimbangkan energi positifnya biar lebih banyak dari energi negatifnya. Jadi nih, waktu 26 Februari 2025 kemarin, Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita bilang kalau pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian telah mencapai kesepakatan investasi dengan Apple loh. Ini berita baik buat kita. Menperin bilang menyetujui rencana inovasi Apple buat periode 2025-2028 dan juga telah tanda tangan Memorandum of Understanding atau MOU untuk komitmen investasi Apple buat periode 2023-2029. MOU yang ditandatangani Kemenperin dan Apple pun punya 10 poin utama. Apa aja poin-poinnya? Pertama, skema inovasi buat memenuhi kewajiban mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN tetap diadopsi Apple. Kedua, utang investasi sebesar 10 juta US dollar untuk periode investasi tahun 2020-2023 telah dilunasi Apple pada 16 Desember 2024 kemarin. Ketiga, Apple diberikan sanksi yang disesuaikan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Menperin bilang kalau Apple akan menghadirkan perusahaan terkait global value chain dengan membangun pabrik aksesoris AirTag di Batam dengan nilai investasi 150 juta US dollar dan membangun perusahaan pemasok kebutuhan kain mesh untuk AirPods sebesar 10 juta US dollar. Jadi, total investasi baru Apple adalah 160 juta US dollar. Keempat, komitmen investasi tersebut adalah siklus skema baru dan bukan perpanjangan dari siklus investasi periode 2020-2023. Kelima, Apple wajib invest dalam bentuk hard cash untuk investasi sebesar 160 juta US dollar tadi. Keenam, nilai itu mencakup kewajiban Apple untuk membangun fasilitas dan kegiatan terkait pengembangan sumber daya manusia. Ketujuh, Apple berkewajiban membangun fasilitas dan pengembangan, bahasa kerennya itu R&D, di Indonesia. Kedelapan, Apple Roadmap Manufacture di Indonesia hingga tahun 2029 akan disusun oleh Kemenperin dan Apple. Kesembilan, Apple udah menunjuk pihak ketiga buat mastiin dan ngawasin dan pelaksanaan komitmen investasi biar sesuai dengan yang ada dalam MOU. Kesepuluh, proses penerbitan sertifikat TKDN sudah bisa dilakukan pasca tanda tangan MOU, yang mana Apple telah menyerahkan persyaratan yang diperlukan buat nerbitin sertifikat tersebut. Itu tadi 10 poin kesepakatan antara Apple dan Indonesia. Bentar ya, saya mau tarik nafas dulu. Kalian pasti bertanya-tanya, emang Indonesia dapat apa sih kalau Apple investasi di kita? Terus, kok Apple mau sih investasi di Indonesia? Bisa dibilang, kalau masuknya Apple ke Indonesia buat investasi itu, bawa angin segar buat ekonomi kita. Investasi Apple nggak hanya memberikan keuntungan dari pembangunan perusahaan-perusahaan aja, tapi juga akan menyerap tenaga kerja unggul, tenaga kerja muda Indonesia. Ini juga akan mendorong sumber daya manusia kita jadi lebih berwawasan, berdaya saing, dan kompeten di bidang teknologi dengan adanya akademi terkait teknologi yang nanti dibangun Apple. Ada dua alasan logis yang membuat Apple mau investasi di Indonesia setelah berbulan-bulan diskusi alot.
Pertama, Apple ngelihat Indonesia sebagai salah satu potensi pasar yang besar buat produk mereka, seperti iPhone 16. Mengingat market share produk Apple masih terbilang kecil di kita. Kalau melihat data laporan International Data Corporation atau IDC pada tahun 2024, pertumbuhan smartphone di Indonesia itu didorong sama segmen smartphone ultra low-end dengan harga di bawah 100 US dollar yang dipimpin oleh Transsion. Transsion itu adalah perusahaan induk buat smartphone merek Infinix, Itel, dan Tecno. Oppo jadi leader di smartphone segmen kelas menengah dengan rentang harga 200 US dollar sampai kurang dari 600 US dollar. Yang mana segmen ini tumbuh 24,9% dari tahun ke tahun. Laporan itu juga bilang kalau smartphone segmen harga lebih dari 600 US dollar turun sebesar 9,2%, yang sebagian besar karena iPhone 16 dilarang di Indonesia kemarin-kemarin. Dengan Apple dan Indonesia yang udah sepakat, iPhone 16 bisa dijual di Indonesia dan memungkinkan Apple buat ngeraup market share segmen smartphone kelas atas Indonesia di tahun 2025. Tadi alasan logis pertama. Kalau alasan logis kedua, karena konsistensi dan kegigihan pemerintah Indonesia nih. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian ya. Kemenperin ngotot buat mastiin kalau investasi Apple dapat memberikan dampak nyata, seperti mendorong sumber daya manusia Indonesia jadi lebih baik dengan pelatihannya, dan mengembangkan ekosistem digital dan teknologi dengan pembangunan perusahaan global value chain-nya. Kemenperin setidaknya berhasil memperlihatkan peran negara yang hadir memberikan pelayanan dan juga memastikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia lewat diplomasi ekonomi dengan Apple. Sabar. Walaupun kita bisa sedikit bangga dengan info tadi, ada beberapa catatan yang mesti pemerintah kita pahami buat menarik minat investor asing lain dan ngejaga investasi yang udah masuk ke Indonesia. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, bekerja sama dengan lintas kementerian atau lembaga harus dapat memperbaiki iklim investasi Indonesia melalui penyederhanaan birokrasi, kepastian dan konsistensi regulasi, serta pemberian insentif. Transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum jadi PR serius buat pemerintah kalau mau memastikan komitmen para investor dan meyakinkan mereka buat invest di Indonesia. Kedua, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan lintas kementerian atau lembaga harus dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia lokal, baik melalui kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset maupun pelatihan vokasi, biar investor asing makin yakin buat nge-hire SDM kita di perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia. Dalam beberapa hal, Indonesia kayaknya udah jalur terang ya. Dengan upaya yang sudah dilakukan, plus upaya lain terkait tata kelola investasi dengan prinsip good governance, niscaya Apple dan perusahaan besar multinasional dan internasional lainnya bakal tertarik buat invest di Indonesia. Gimana pendapatmu? Di bagian mana aja Indonesia di jalur terang dan di jalur gelap? Sekarang giliranmu bersuara.